Jokowi sebagai presiden mengaku tidak tahu adanya korupsi besar-besaran di Pertamina. Kemudian Menteri BUMN tiba-tiba mendatangi Kejagung tengah malam. Pertanyaannya, apakah Pertamina baik-baik saja? Ataukah harus dibiarin saja? Kejagung mengincar Pertamina. Kemudian KPK mengincar Dirjen Pajak dan Polri mengincar PLN. Karena belum selesai kasus Pertamina, terbit dugaan korupsi di PLN. Kerugian negara mencapai triliunan rupiah, triliunan juga ini. Ini juga berita baru pada 6 Maret tahun 2025. Luar biasa. Negara kita dijadikan bancaan oleh para bajingan. Dan anehnya, para bajingan yang menggarong kekayaan negara di perusahaan milik negara kita sendiri. Dan yang lebih aneh lagi, Presiden mengatakan tidak tahu menahu. Dan tiba-tiba Menteri BUMN mendatangi Kejaksaan Agung pada tengah malam dan bla 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 bla. Nah, kalau kita pikir-pikir nih, BUMN itu kan singkatannya Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara kan diharapkan ini bisa mendatangkan profit, yang mendatangkan laba banyak sekali. Ratusan BUMN jika semuanya baik dan jujur, manusia-manusianya baik dan jujur, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia akan kaya raya dan seluruh rakyat akan hidup sejahtera, bergelimang harta, menjadi orang yang kaya raya. Namun korupsi yang terjadi di BUMN, Badan Usaha Milik Negara, seharusnya Presiden dan Menteri BUMN yang menjabat di tahun terjadinya korupsi tersebut wajib ikut bertanggung jawab. Mengapa? Karena korupsinya dilakukan oleh anak buah Presiden dan Menteri BUMN. Ini perlu dicatat. Korupsi yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara, seharusnya Presiden dan Menteri BUMN yang menjabat di tahun terjadinya korupsi tersebut wajib ikut bertanggung jawab. Karena korupsinya dilakukan oleh anak buah Presiden dan anak buah Menteri BUMN. Kecuali jika korupsinya dilakukan oleh perusahaan swasta murni, atau korupsinya dilakukan oleh para bajingan preman jalanan. Misalnya nih, ada preman-preman jalanan melakukan korupsi besar-besaran atau merampok, maka Presiden dan Menteri BUMN tidak wajib ikut bertanggung jawab. Karena kan korupsinya dilakukan oleh para preman bajingan jalanan yang tidak menggarong di perusahaan milik negara, atau korupsinya terjadi di perusahaan-perusahaan swasta murni. Ya jelas Presiden dan Menteri BUMN tidak wajib ikut bertanggung jawab. Tetapi aneh di negeri kita ini, korupsi besar-besaran terjadi di Badan Usaha Milik Negara, tetapi Presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi mengaku tidak tahu menahu. Aneh kan? Ya minimal minta maaf lah karena korupsinya terjadi pada pemerintahannya. Ini kalau merasa punya malu, merasa punya tanggung jawab, moral spiritual. Ini enggak. Wong korupsinya terjadi besar-besaran di perusahaan umum milik negara. Badan Usaha Milik Negara ini kan langsung dibawahi oleh Menteri BUMN. Nah, Menteri BUMN ya jelas sekali yang angkat adalah Presiden. Seharusnya kalau mereka ini mengaku sebagai orang-orang yang ingin revolusi mental, mereka seharusnya yang lebih malu duluan. Seharusnya Menteri BUMN menyatakan malu dan minta maaf, itu minimal. Minimal Menteri BUMN ya merasa malu di kayak publik lah, konferensi pers menyatakan minta maaf, malu sebesar-besarnya.
dan kalau perlu menyatakan mengundurkan diri. Nah, ini kan Menteri BUMN yang masih sama. Terjadi korupsi besar-besaran itu di Pertamina mulai tahun 2018 hingga 2023. Menterinya saat itu sebelumnya Rini Sumarno, dan setelah itu adalah Erick Thohir. Nah, seharusnya Bapak Erick Thohir ini ya minimal lah menyatakan rasa malu dan minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, itu minimal. Dan enggak tiba-tiba mohon maaf ya mendatangi Kejagung malam-malam, beritanya sudah viral. Dan Presiden juga enggak minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan merasa enggak malu sama sekali. Ini kan negara kayak apa sih sebenarnya? Negara ini diatur oleh siapa negara ini? Negara ini siapa yang ngatur? Ya jelas kan Presiden yang ngatur. Nah, kalau terjadi korupsi besar-besaran di badan usaha milik negara, ya seharusnya Presiden yang menjabat di tahun itu minta maaf. Misalnya nih, korupsinya di Pertamina kan terjadi 2018 sampai 2023. Presidennya jelas Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi ini seharusnya lah segera minta maaf dan menyatakan kesalahannya karena memang kurang kontrol dan kurang berani. Kemudian alhamdulillah tatkala Presiden Prabowo sudah terungkap semua itu. Nah, korupsinya tidak kaleng-kaleng, bukan hanya sekedar miliar. Misalnya kalau 1.000 miliar kan baru 1 triliun. 1.000 miliar misalnya, dan ini ratusan miliar, ratusan triliun. Ratusan triliun rupiah kalau dibagi seluruh rakyat Indonesia bisa hidup sejahtera semua. Nah, kami sudah memprediksi kalau memang Pertamina ini dilanjutkan kasusnya oleh Kejaksaan Agung, silahkan dituntaskan setuntas-tuntasnya. Kemudian kami juga mendukung nih KPK sudah mulai mengincar Dirjen Pajak. Bukan hanya ada di provinsi tertentu ya, kalau bisa Dirjen Pajak ini seluruhnya masif nih dan harus ditegakkan. Dan kantung-kantung terbesar itu adalah Dirjen Pajak. Itu adalah ya tempat uang lah, tempat uang namanya perpajakan, dan juga Dirjen Keuangan. Jadi semuanya harus diteliti, harus diselidiki semuanya. Setelah diselidiki ya harus ada penyidikan. Kemudian alhamdulillah ini mulai muncul nih ditangani oleh Polri, yaitu dugaan korupsi di PLN. Dan 3 lembaga penegak hukum ini kita dukung nih, harus sinergi dan harus benar-benar memiliki wilayah kerja masing-masing, mulai dari Kejagung, KPK dan Polri. Semuanya bekerja fokus untuk pemberantasan korupsi. Jika 3 lembaga penegak hukum ini bekerja yang bagus maksimal, seluruh rakyat Indonesia pasti akan hidupnya sejahtera, akan bergelimang harta. Demikian, semoga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin.